Malah Warokah lah yang bilang bahwa itu Jibril. Pertanyaannya, dari mana Warokah tahu kalau itu Jibril? Menjadi menguatkan keimanan umat Islam, artinya Islam itu Al-Quran itu bukan dikarang-karang, itu malahan positif nilainya lagi deh. Begini Bang Zal, kita jangan bicara iman dulu ya. Gini, Muhammad kan bertahanus di Gua Hira. Di Gua Hira dia bertahanus, entah begini entah bagaimana dia bertahanus kan. Berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk. Nggak tahu kita gimana dia bertahanusnya. Tiba-tiba datanglah sesuatu. Cush! Bacalah. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Bacalah. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali katanya. Lalu dia katanya dicekik atau di apa gitu sampai dia tidak bisa bernafas. Pulanglah dia ke rumah. Bukan Gimana? dicek Kak, di dekap gitu, bukan dicek kayak Didekap sampai tidak bisa bernafas, betul? ya kayak gitulah. Oke, ya kalau didekap ya bisa bernafas, artinya dicekik. Bisa bernafas. Oke. Itu kan gambarannya di dekap tuh. Ya, kayak gitu deh saking Oke, kuatnya di artinya dia termegap-megap tidak bisa bernapas. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah. Dia nggak tahu siapa itu karena sosok tersebut tidak pernah memberitahu siapa dirinya. Tiba-tiba Warokah bin Naufal memberitahu itu adalah Namus. Betul? ya kayak gitu narasinya. Nah, pertanyaan saya, di mana nabi-nabi terdahulu kenal Namus dari mana? Nggak ada. Makanya saya bilang begini Bang Zal, ini penutup nih, penutup. Warokah ini kuat dugaan. Ini kuat dugaan. Warokah ini mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Kenapa saya katakan dia kuat dugaan mengalami gangguan jiwa? Gini, dia bilang begini. Sesungguhnya seorang nabi itu memiliki tanda-tanda kenabian, kata Warokah. Nah, menurut Warokah, tanda-tanda kenabian itu adalah berupa di punggungnya itu ada segumpal daging berbulu. Atau bahasa kita itu tompel. Tahu kan tompel kan? Ya tompel dulu punya tompel kan. Nah, dari sejak kapan ada tanda kenabian itu berupa tompel? Sejak kapan? Makanya kuat dugaan Warokah bin Naufal mengalami gangguan jiwa. Ya sudah, Ini coba. gimana? Gini Zal. Matius tadi kemana? Belum Coba selesai nih. begini, biar enak kita diskusi. Narasinya pengaliban narasinya, tapi kamu udah alihkan Narasimu itu ini. terlalu jauh, Zal. Kita di Ini situ membahas mengenai mengenai itu sisi terangkat kan. susah memang kalau orang sudah kena pengaruh orang yang kena gangguan jiwa. Tapi narasinya narasi Zal, Yesus itu maksud saya begini, Zal. jadi Begini, begini. Kamu percaya kepada Warokah bin Naufal? ya percaya dia kan ahli kitab. Oke. Menurut dia, Jibril lah yang menjumpai Muhammad. Ya, Menurut dia pula, tanda kenabiannya ya yang ditertulis dalam kitab-kitab terdahulu itu adalah tompel. Pertanyaannya begini, apakah di dalam Injil dan Taurat memang betul tanda kenabian itu berupa tompel? ya nggak salah. Tapi kan salah satunya gitu. Aku nggak tahu juga masalah itu dia. Malang nasibmu. Ya sudahlah Zal, ya sudahlah. Kita intinya begini Zal. Semua yang kita bicarakan ini akan diambil ibrohnya, akan diambil kebaikannya oleh para penonton, ya. Jadi penonton kalian sendiri mengambil kesimpulan. Apakah kalian itu, apakah Muhammad itu layak atau apakah Islam itu layak untuk dipercaya? Karena kalau kita Sangat. pelajari, Cuman Alkitab ini yang perlu dipertanyakan. Narasinya di ayat Matius 4 tadi udah itu pokok dari ininya, intinya. Nanti baru ke penyaliban ininya. apa yang kamu tanyakan kepada saya soal penyaliban, Zal? Kemarin saya Ya kan mengeluarkan satu statement yang sangat kontroversi. Sebenarnya gini, ya, orang-orang yang menanggapi video saya soal saya mengatakan bahwa keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan daripada iblis, itu ya padahal iblis sudah tahu bahwa Yesus ini tidak akan bisa dicelakai.
tapi dia akan berusaha mencari waktu yang tepat di ayat 13-nya. Siapa bilang iblis, siapa bilang dikatakan Yesus tidak bisa dicelakai? Ya, iblis sendiri kan ada di ayat Matius ayat 4-nya. Kan ada tercatat mengenai engkau. Bahwa malaikat akan datang di dalam peristiwa di Yesus berdoa itu kan malaikat datang itu. Ini. Begini, biar kita nggak kemana-mana ya. Ini itu jadi bingung. Gini, statement saya pada waktu itu adalah keinginan untuk menyalibkan Yesus, Tuhan Yesus, itu adalah keinginan daripada iblis. Makanya yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah iblis dan sekutu-sekutunya dengan perantaraan atau lewat tangan-tangan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Roma, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, statement saya itu ditangkap oleh orang-orang yang pada waktu itu tidak nonton diskusi saya dengan Yusuf PI. Pada waktu itu kan saya diskusi dengan Yusuf PI. Ya, Nah, saya nonton waktu itu. oke, Anda menonton. Nah, sebentar, biar saya selesaikan. Deki Gadas, MYM, Esra Soru, kemudian siapa lagi? Rudi Iskariot, Bom. Mereka itu nggak nonton waktu saya diskusi. Mereka lagi ngiler, lagi keluar ininya, ngilernya di bantal itu. Mereka nggak nonton. Lalu mereka mendengar, tenang. Lalu mereka mendengar, wah, Edis mengatakan bahwa salib Kristen itu adalah karya daripada setan katanya. Mereka tidak nonton. Yang saya bahas bukan perbuatan Yesus yang merelakan dirinya disalib, bukan perbuatan Yesus yang taat sampai mati disalib. Yang saya bahas adalah perbuatan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Jadi keinginan supaya Yesus disalib itu memang keinginan dari si jahat. Sebagai tanda Sebagai tanda bahwa mereka ingin membinasakan Yesus, mereka tidak suka dengan pengajaran Yesus, mereka ingin melenyapkan Yesus, makanya diserahkan kepada orang-orang Roma untuk disalibkan. Tetapi apakah mereka berhasil? Apakah dengan cara menyalibkan Yesus sampai Yesus wafat, apakah itu berhasil? Iblis berhasil? Tidak. Justru Yesus bangkit dan justru kebangkitan itulah yang menjadi dasar pondasi iman kekristenan. Jadi rencana jahat iblis ingin membinasakan Yesus. Rencana jahat iblis ingin membinasakan Yesus ditunggang balikan oleh rencana Bapa di surga dengan cara dibangkitkan. Makanya keinginan iblis dengan keinginan Bapa di surga itu selalu bertabrakan. Ya, gitu loh. Dulu deh. Cuman orang-orang yang nggak nonton itu mereka gak tak tahu. Gimana? Saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh begini biar enak. Saya kemarin tuh udah bikin contoh. Ini saya ulang-ulang lagi nih karena banyak orang baru lagi yang datang. Gini, saya kasih contoh. Ada gereja gubuk nih, gereja gubuk kecil Anda kan orang Padang kan? Iya, betul. Dari cari ngomong Anda orang Padang. Saya bikin gereja di tengah-tengah orang Minangkabau. Ya kan? Banyaklah yang tak suka dengan gereja ini. Akhirnya gereja gubuk ini dibakar. Dipimpin oleh Zal, dibakar gereja ini. Keinginan Anda adalah membinasakan gereja, membinasakan umat Tuhan supaya tidak ada lagi pemberitaan Injil di situ. Ternyata setelah dibakar, bukan keinginan Anda yang terjadi. Justru gereja yang tadinya gubuk itu, yang dibakar oleh orang-orang Islam di Tanah Minang ini permisalan ya, ini tidak sungguh-sungguh terjadi ya. Ternyata didengar oleh pemerintah, didengar oleh rakyat Indonesia yang lain. Wah, orang Kristen tertindas teraniaya di Tanah Minang. Akhirnya presiden turun tangan, dibangunlah gereja yang makin besar.
Jadi gerejanya tadinya gubuk, jemaahnya cuma 5 orang. Jadi viral karena teraniaya, gerejanya tambah gede, gedung besar, orang yang datang makin banyak, pemberitaan Injil malah makin besar. Pertanyaan saya kepadamu, keinginanmu terjadi nggak? Enggak. Tapi Tidak terjadi. Sebentar, tenang, tenang. Biar saya jelaskan, biar saya jelaskan. Tenang, tenang. Biar saya jelaskan apa peristiwa salib itu kira-kira seperti apa. Gini, ketika peristiwa keinginanmu tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya, betul nggak? Lawan daripada keinginanmu, justru gerejanya makin tambah besar. Kamu ingin melenyapkan gereja, gubuknya kamu bakar gereja itu, gereja gubuk kamu bakar, tapi gerejanya makin tambah gedong, tambah besar. Nah, begini, saya mau tanya sama kamu. Apakah keinginan kamu untuk membakar gereja itu dalam sudut pandang Kristen ya, itu berasal dari Bapa di sorga atau berasal dari iblis? ya yang jelas kalau bermaksiat itu Iblis, betul. iblis lah ya. Iya, jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus, keinginan untuk membakar gereja itu memang keinginan iblis. Tetapi keinginan iblis itu tidak berhasil, justru malah dengan cara Yesus disalibkan, wafat, tetapi Bapa di surga membangkitkan dia. Jadi kalau ada yang ngomong keinginan untuk menyalibkan Yesus itu di latar, tenang, kalau tenang, biar saya selesaikan. Ini biar selesai, biar nggak berulang-ulang lagi. Begini, kalau misalnya keinginanmu untuk membakar gereja itu dilatar belakangi, ditunggangi oleh Bapa di sorga, berarti kamu mendapat penghargaan nggak dari Bapa di sorga? Ya, itu bukan penghargaan. Harusnya kamu dapat penghargaan kalau Bapa di surga lah yang menginisiasi itu, tidak. Yang menginisiasi itu tetaplah iblis. Tetapi Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Mengizinkan itu terjadi bukan berarti dia adalah dalangnya. Begitu juga dalam peristiwa penyaliban. Di dalam peristiwa penyaliban itu, Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Bukan berarti dia dalangnya. Kalau dia dalangnya berarti iblis Rudi Iskariot ya memang masuk surga. Karena apa? Karena iblis Yudas Iskariot, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menjadi karyawannya Bapa di surga. Gimana sih? Saya udah jelaskan itu berkali-kali. Yang nggak mudeng juga dia, saya anggap dia nggak waras. Gimana? 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 Itu kan sebenarnya ada nubuatnya untuk angkatan jahat salib itu, Dis. Memang betul, kan sudah saya bilang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang jahat. Jahat untuk angkatan jahat. Betul. Cuman Nah, yang terus? jadi masalah ada orang-orang Kristen yang mengatakan yang menyalibkan Yesus itu adalah rencana Bapa di surga. Makanya saya bilang begini, nggak waras lagi. Mereka itu memang nggak waras. Gitu loh. Ya, narasinya memang begitu. Nanti kan Kristen ini akan menjadi besar, itu kan sudah nubuat juga dari Yesus, Dis. Udah, intinya kemana-mana kamu. Intinya saya sudah menjelaskan itu. Kalau kalian tidak nyambung lagi, ya deritamu. Begitu saja ya. Oke? Oke lah, Dis. Oke, Ya, yang selamat penting malam. salib itu untuk angkatan jahat ya, Dis ya. Bagaimana? Yang penting salib itu nubuat untuk angkatan jahat ya. Bukan Bukan untuk salib, penebusan bukan dosa. salib itu nubuatan Tuhan. Ini juga bahasa-bahasamu salah. Begini loh. Salib itu sebenarnya adalah bentuk penghukuman yang asal usulnya itu dari orang-orang sebenarnya itu dari Fenisia, itu asal usulnya. Diadopsi oleh orang Mesir, diadopsi oleh orang Yunani untuk menghukum seseorang. Dan itulah yang diterapkan kepada Yesus. Nah, keinginan untuk menyalibkan Yesus itu memang keinginan dari si jahat. Keinginan Bapa di surga apa? Keinginan Bapa di surga terhadap Yesus, terhadap penyaliban itu apa? Supaya Yesus tidak lari tunggang langgang seperti seorang pengecut, seperti Isa.
Yang diinginkan Bapa di surga adalah, wahai anakku, hadapi salib itu, jangan lari. Itu. Tetapi keinginan untuk menyalib itu tetap berasal dari jahat, dari si jahat. Gimana? Nah inilah salahmu cara keteranganmu, Dis. Aduh. Sementara di Ya, tidur dulu sana. Tidur dulu sana. Susah. Dijelasin berkali-kali juga nggak paham. Yo, itu sudah saya jelaskan berkali-kali, teman-teman. Karena banyak orang-orang itu pansos. Begitu loh. Banyak orang nggak pernah dia nggak nonton detailnya gimana. Terus tiba-tiba dia kutip itu. Biar apa? Untuk naikin followers. Susah banget. Kan sudah saya bilang, kalau kamu buka komal TikTok, kamu buka siaran nih, siaran. Yang nonton kamu 15 orang, 7 orang, 3 orang, itu pun HP-HPmu sendiri. Kamu bikin HP di situ 10 kan, biar ada kamu yang nonton gitu kan, tahu kan? Caranya gimana biar rame? Biar rame bahas Edis. Nggak percaya, bahas Edis biar rame. Nah itulah yang terjadi biar teman-teman tahu ya, gini teman-teman. TikTok ini sesuatu yang lagi fenomenal sekarang. Banyak orang bermain TikTok, ada motivasinya macam-macam. Motivasinya ada memberitakan sesuatu, menginfokan kebenaran biar orang dapat informasi yang benar. Tapi jangan salah, ketika menginformasikan sesuatu yang benar itu, banyak paus terbang. Singa, bangau, ketika banyak paus terbang itu, banyak orang pengen. Waduh, enak ya. Biar teman-teman saya kasih tahu nih asal usulnya, biar teman-teman. Ketika banyak paus terbang, banyak singa terbang, orang pengen seperti itu. Dia coba. Wah, saya juga mau ikut-ikutan nih memberitakan kebenaran. Tapi motivasinya udah lain. Udah duit duluan. Nah, orang-orang yang sudah motivasinya udah duluan duit, maka yang dikejar sama dia pertama adalah duit. Jadi ketika tidak ada yang nonton, ketika sepi, mereka membuat satu gebrakan-gebrakan biar ramai. Caranya bahaslah Edis TV. Itu asal usulnya, gimana? Tapi percayalah, begini teman. Kalau kalian diawali dengan memberitakan kebenaran, percayalah teman-teman, gift apa segala macam itu datang sendiri. Gitu loh. Jadi kalau niat awalnya itu udah bener, nanti yang nonton juga rame sendiri. Giliran, aduh sekarang ini udah banyak sekali apologet gadungan, kambuhan. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kalau channel kalian sepi, berguru sama saya. Gimana bang biar rame? Ya kalian itu harus mengasah apa yang kalian tahu.